Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai gas alam. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Geologi Fisik eh, K10. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jan Syatul Maula, NIM 123 23055. Perkenalkan, saya Muhammad Sofwan, 123 23056. Perkenalkan juga, saya Johnson Satu Martua Siombing, NIM 123 23079. Perkenalkan, saya Yurinda Nela Fajriani, NIM-nya 123 23085. Oke, apa itu gas alam? Gas alam sendiri adalah sumber energi fosil yang terbentuk dari sisa organisme jutaan tahun lalu. Terdiri dari metana atau CH4 dan gas hidrokarbon lainnya. Lalu, mengapa sih gas alam itu penting? Gas alam sangat penting karena perannya yang strategis dalam memenuhi kebutuhan energi global dan berbagai manfaat yang diberikannya, baik untuk lingkungan, ekonomi, maupun masyarakat. Next. Proses pembentukan dan keterdapatan gas alam sendiri, gas alam terbentuk melalui proses geologi dan biologis yang berlangsung selama jutaan tahun lalu. Proses ini dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, pembentukan biogenik. Gas alam biogenik terbentuk dari penguraian material organik oleh bakteri anaerobik di lapisan sedimen yang dangkal. Proses ini menghasilkan gas metana dengan dominasi CH4. Contoh gas biogenik ini biasanya ditemukan di rawa-rawa atau lingkungan dangkal lainnya. Yang kedua, pembentukan termogenik. Proses ini melibatkan transformasi material organik pada kedalaman yang lebih besar di bawah permukaan bumi akibat tekanan dan suhu yang tinggi. Proses ini menyebabkan material organik mengalami maturasi termal, menghasilkan minyak bumi dan gas alam termogenik. Gas yang dihasilkan biasanya terdiri dari metana, etana, propana, dan hidrokarbon lainnya. Lalu, faktor utama dalam pembentukan gas alam sendiri itu ada material organik yang kaya akan karbon, contohnya plankton, alga, dan tumbuhan. Lingkungan pengendapan anaerobik atau tanpa oksigen, dan juga tekanan dan panas selama jutaan tahun lalu. Keterdapatan gas alam biasanya ditemukan di dalam reservoir konvensional, reservoir non-konvensional, dan lapisan gas asosiasi dan non-asosiasi. Untuk yang pertama, reservoir konvensional, gas ini terperangkap di dalam batuan berpori dengan lapisan batuan kedap air di atasnya. Reservoir ini biasanya mudah dieksploitasi menggunakan teknologi pengoboran yang standar. Yang kedua, reservoir non-konvensional atau gas surface shale gas, gas metana batu bara, dan gas hidrat. Reservoir ini memerlukan teknologi yang lebih canggih seperti rekahan hidraulik. Dan yang ketiga, lapisan gas asosiasi dan non-asosiasi. Gas asosiasi ditemukan bersama minyak bumi, sementara gas non-asosiasi ditemukan sebagai gas murni di lapisan terpisah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu sumber daya dan cadangan dari gas alam. Nah, untuk di dunia cadangan gas alam diperkirakan sekitar 5.210,8 triliun kubik feet. Cadangan terbesar berada di Timur Tengah yaitu sebesar 34% dari total dunia dan juga ada di Eropa juga bekas Uni Soviet yaitu sebesar 42% dari total dunia. Sedangkan untuk Indonesia sendiri, cadangan gas alam ada sebesar 54 54.830,4 bilion square cubic feet atau 54,883 CS eh, TS CF yang tersebar di berbagai wilayah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, cadangan ini dapat memenuhi kebutuhan gas alam nasional hingga 20 tahun mendatang. Berdasarkan data ESDM, produksi gas bumi pada tahun 2024 yaitu diperkirakan mencapai 6.635 miliar standar kubik feet per day, yang menunjukkan adanya tren positif dan stabil. Pemanfaatan gas bumi dalam negeri yang terus berkembang menandakan gas bumi menjadi sumber energi yang semakin andal dan bisa
mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor terkhusus pada LPG. Sementara itu, dalam upaya pencapaian target transisi energi, Indonesia berupaya mengembangkan sumber daya domestik, yaitu salah satunya fokus pada pengembangan sektor gas bumi. Nah, contohnya yaitu pada tahun 2025 sampai 2027 mendatang, yaitu adanya proyek Geng North yang diperkirakan akan menghasilkan 1.000 miliar standar kubik feet per day dengan cadangan 4,1 triliun kubik feet. Dan selanjutnya itu ada proyek IDD Gandang Gendalo yang diperkirakan akan menghasilkan 4.900 miliar standar kubik feet per day dengan cadangan 6,3 triliun kubik feet. Dan kemudian itu ada proyek Andaman yang memproduksi sebesar 527 miliar standar kubik feet per day dan cadangannya sekitar 6,3 triliun kubik feet. Hal tersebut menunjukkan bahwa eh, potensi gas alam Indonesia cukup besar dan harus terus dikembangkan sehingga memberikan harapan baru untuk produksi gas bumi di masa mendatang. Namun terdapat tantangan juga, yaitu pemerintah perlu upaya untuk menjaga stabilitas produksi. Eh, Terus mengembangkan eksploitasi di wilayah-wilayah baru serta meningkatkan efisiensi penggunaan gas bumi. Juga perlu adanya terobosan baru untuk gas bumi ini, yaitu mengembangkan infrastrukturnya berupa pipa untuk mendistribusi gas ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. Nah, jadi potensi untuk saat ini gas alam menjadi sumber energi utama karena lebih bersih dibanding batu bara dan minyak bumi. LNG mempermudah distribusi global, sementara sektor listrik dan transportasi memanfaatkan gas alam untuk efisiensi dan pengurangan emisi karbon. Nah, dan untuk masa mendatang itu akan tetap penting sebagai jembatan menuju energi terbarukan. Permintaan meningkat di negara berkembang dan teknologi seperti CCUS serta pengembangan hidrogen menjadikannya lebih ramah lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Wisdan. Untuk bagian ini, ekstraksi gas alam dilakukan melalui dua metode utama, yaitu metode konvensional dan non-konvensional. Pada metode konvensional, gas alam diambil dari reservoir yang memiliki tekanan cukup tinggi, sehingga gas ini dapat mengalir secara alami ke permukaan setelah dilakukan pengeboran. Proses ini biasanya lebih sederhana, karena reservoir memiliki sifat yang memungkinkan gas keluar dengan sendirinya melalui sumur pengeboran. Sementara itu, untuk metode non-konvensional, digunakan untuk mengakses gas alam yang terperangkap di formasi batuan dengan permeabilitas rendah atau di lapisan geologi tertentu, seperti serpih dan batu bara. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah hydraulic fracturing atau fracking, yang dimana cairan bertekanan tinggi disuntikan untuk memecah batuan dan membebaskan gas. Metode lainnya adalah cold bed methane atau CBM, yaitu pengambilan gas yang terperangkap di lapisan batu bara, serta shale gas extraction atau ini teknologinya itu memanfaatkan kombinasi pengeboran horizontal dan fracking. Proses ekstraksi gas alam dimulai dengan eksplorasi, yaitu pencarian reservoir gas menggunakan teknologi seperti survei seismik. Setelah reservoir ditemukan, dilakukan pengeboran menggunakan rig untuk mencapai formasi gas yang berada di bawah tanah. Selanjutnya, dalam tahap produksi, gas alam yang diambil dari sumur akan diproses untuk memisahkan gas dari cairan seperti air, pasir, ataupun minyak yang mungkin ikut terbawa. Setelah diproses, gas alam akan dikompresi agar dapat dialirkan melalui jaringan pipa untuk digunakan sebagai sumber energi. Seluruh proses ini memerlukan teknologi yang cukup canggih dan pengolahan yang bijak untuk memastikan efisiensi dan meminimalkan dampak ke lingkungan. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim kami, Yurinda. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Jensen atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko dan dampak lingkungan mengenai gas alam itu sendiri. Yang pertama itu ada resiko.
Resiko dari gas alam yang pertama itu adalah kebocoran metana. Potensi kebocoran selama distribusi dan produksi gas dapat mempercepat pemanasan global. Dan yang kedua itu ada fracking. Resiko gempa mikro dan kontaminasi air tanah akibat penggunaan cairan kimia melalui fracking ini. Dan yang ketiga itu ada kebakaran dan juga ledakan. Gas alam yang mudah terbakar ini beresiko menyebabkan kecelakaan fatal jika terjadi kebocoran. Oleh karena itu, penanganannya harus diseriuskan untuk mencegah terjadinya kebocoran. Dan yang keempat itu ada kerusakan infrastruktur. Jaringan pipa yang ada pada sistem produksi gas alam ini dapat rusak karena korosi atau tekanan yang berlebih, dan hal tersebut juga dapat memicu kebocoran. Dan yang kelima itu ada konflik sosial. Ketegangan dengan masyarakat lokal terkait mengenai dampak lingkungan dan juga penguasaan lahan itu juga merupakan salah satu resiko dari industri gas alam ini. Dan yang kedua itu mengenai dampak dari gas alam itu sendiri. Yang pertama itu ada pemanasan global dengan adanya emisi metana atau CH4 dari kebocoran gas meningkatkan efek rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim ke arah yang negatif. Dan yang kedua itu ada pencemaran air. Limbah cair dari pengeboran atau fracking mencemari air tanah. Hal ini juga dapat berdampak pada kesehatan, baik itu masyarakat sendiri atau ekosistem di sekitarnya. Dan yang ketiga itu ada deforestasi. Pembangunan pipa dan fasilitas ini dapat menghilangkan tutupan hutan dan juga dapat merusak habitat dari satwa liar. Dan yang keempat ini, akibat deforestasi juga dapat terjadi kerusakan ekosistem. Populasi kimia dan juga, polusi kimia dan juga suara ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lokal. Oleh karena itu, perlunya penanganan yang baik juga mengenai industri gas alam ini, mengenai kerusakan lingkungan yang dapat terjadi atau potensi kerusakan lingkungan yang ada. Dan yang terakhir ada juga gangguan kesehatan. Polutan udara dari pembakaran gas meningkatkan resiko penyakit pernafasan seperti asma. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.